Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku dimanapun Anda berada, marilah kita mulai perkuliahan matematika mengenai uji validasi. Sebelumnya Ibu slideshow dulu. Nah, tujuan dari kita melakukan uji validasi itu adalah menentukan kepresisian nilai perhitungan dengan data hasil observasi. Jadi sering sekali nanti di dalam aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari dalam ilmu keteknikan pangan, kita akan mencari suatu model matematis yang menghubungkan suatu parameter bebas dengan parameter tak bebas. Nah, untuk itu kita harus menguji apakah persamaan yang kita peroleh itu sudah sesuai atau belum, apakah hasil perhitungan itu sudah sesuai atau belum. Untuk itu kita akan melakukan uji validasi. Nah, kalau hasil observasi dengan nilai hasil perhitungan itu sudah mendekati, itu berarti persamaan matematis yang kita modelkan itu sudah mendekati dengan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya. Nah, untuk itu yang berikutnya adalah uji validasi, itu juga digunakan untuk menentukan tepat tidaknya suatu persamaan pemodelan matematis. Nah, untuk melakukan uji validasi itu kita ada dua yang bisa kita lakukan, yaitu dengan menggunakan grafik, metode grafik, dan menggunakan metode statistik. Yang metode grafik, Anda bisa melihat dari nilai R kuadrat dari grafik tersebut. Kalau yang metode statistik dapat dihitung dengan menghitung nilai RMSE dan nilai MRD dari data dan hasil perhitungan yang diperoleh. Nah, untuk persamaan RMSE adalah sebagai berikut, di mana RMSE bisa kita peroleh dengan mengurangkan data hasil percobaan dengan hasil perhitungan, kemudian kita kuadratkan. Hal itu kita lakukan pada semua titik data. Setelah itu kita jumlahkan nilainya, kita akarkan, kemudian dikali dengan 1 dibagi jumlah data. Nah, persamaan yang memiliki nilai RMSE paling kecil itu yang dipilih. Semakin kecil nilai RMSE, semakin bagus persamaan tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menghitung nilai MRD. Nah, nilai MRD bisa kita hitung dengan persamaan berikut, yaitu di mana Y hasil percobaan dikurangi Y hasil perhitungan dibagi Y hasil percobaan, terus kemudian kita absolutkan. Nah, itu kita lakukan pada semua titik data, baru kemudian kita jumlahkan dan dikalikan dengan 100 dibagi N. Nah, jika MRD kurang dari 5, maka modelnya sangat tepat. Kalau 5 sampai 10 berarti model agak tepat, kalau lebih besar dari 10, model persamaan matematis tersebut tidak tepat. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Kita akan mengerjakan mengenai pengaruh gula terhadap kadar karbohidrat dan kesukaan konsumen pada contoh soal pada kuliah kita yang pertama kemarin, tetapi poinnya lebih kepada yang ini pengaruh gula terhadap kesukaan konsumen, karena kemarin kan kita peroleh persamaan derajat 4. Nah, ada yang banyak tanya, kok derajat 4 Bu, kan itu persamaannya juga mirip dengan model kurva derajat 2. Nah, untuk itu kita tes dengan uji validasi itu. Sebenarnya lebih bagus yang derajat 2 derajat 4, fungsi yang menghubungkan gula yang ditambahkan dengan kesukaan konsumen. Nah, ini kita coba ke sheet Excel-nya. Ibu stop share dulu. Ganti dengan sheet Excel. Oke.
Nah, ini datanya sudah Ibu pindahkan di sini. Ini adalah gula yang ditambahkan, dan ini adalah nilai kesukaan konsumen. Kita coba dulu yang persamaan derajat 2. Nah, untuk itu kita blok, kita insert, scatter, untuk mencari persamaan derajat 2-nya. Kita peroleh di sini. Nah, di sini persamaan derajat 2 dan R kuadrat sekalian kita cari. Polinomial, kita pilih derajat 2 sudah, display equation on chart, dan display nilai R kuadrat. Kemudian kita tutup. Nah, ini kita peroleh nilai R kuadratnya 0,9112. Sebenarnya untuk nilai R kuadrat sejauh itu masih di atas dari 0,9, itu masih bisa diterima, walaupun kurang bagus. Yang bagus itu yang mendekati 1. Ini masih jauh dari nilai 1. Oke, kita geser dulu ke sini. Nah, sekarang kita akan menghitung Y estimasi dulu. Untuk persamaan yang derajat 2, ya, kita tulis Y estimasi. Kemudian Y estimasi itu adalah persamaan yang derajat 2, kita tulis sama dengan, karena ini di depan ada minus, Ibu lebih aman menggunakan tanda kurung, 1486 dikalikan dengan X pangkat 2, kita tutup, kemudian ditambah dengan 1,9429 dikalikan dengan X. Kembali lagi Bu ingatkan, untuk X cukup diklik sel di mana nilai dari X itu berada. Jangan diketik angka. Seperti kemarin ada beberapa adik-adik yang mengetikkan angka, lah itu nanti sulit Anda menghitung lainnya, ya. Kalau tidak diketik angka, Anda tinggal digeser ke bawah. 2857. Ini nilai persamaan derajat 2. Nah, untuk menghitung Y estimasi untuk titik yang lain, tinggal kita tarik seperti ini. Nah, ini adalah nilai Y estimasi untuk titik ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6. Nah, kemudian kita hitung RMSE. Untuk derajat 2, RMSE. Nilai RMSE itu sama dengan apa tadi? Y dikurangi Y estimasi, kemudian kita kuadratkan. Ya. Nah, di mana semua ini tadi dijumlahkan semua titik data untuk menghitung nilai Y estimasi kuadrat setiap titik data, tadi cukup kita tarik. Kemudian kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan itu sama dengan sum dari persamaan ini. Sudah. Nah, kemudian setelah kita jumlahkan, kita akar, atau kita ini persamaannya kita tulis SQRT untuk akar. Kemudian kita masukkan nilai daripada sel penjumlahan tersebut, kita peroleh akar, baru ini dibagi jumlah data, atau dibagi N. Nah, ini sama dengan ini kita klik, dibagi jumlah datanya tadi ada 6 titik dibagi 6. Ini adalah nilai RMSE untuk derajat 2. Cukup kecil sih, masih jauh di bawah 1. Nah, kita sekarang hitung MRD. MRD itu sama dengan apa tadi? Absolut. Absolut, nilai absolut itu bisa kita tulis ABS dari Y yaitu hasil percobaan dikurangi hasil estimasi atau hasil perhitungan,
kemudian dibagi dengan Y hasil percobaan. Nah, ini kalau tidak Anda kurung semua, nanti diabsolutkan dulu, C5 min D5 baru dibagi C5, padahal nilai absolut semua ini yang mau kita hitung, makanya kita kurung tambah lagi. Nah, kemudian ini kita tarik turun ke bawah untuk menghitung nilai absolut Y min Y estimasi per Y setiap titik. Kemudian sesuai dengan persamaan MRD ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan berarti ini sama dengan jumlah dari titik 1 sampai titik ke-6. Sudah, kemudian setelah kita jumlahkan, kita bagi dengan berapa tadi? 100 dibagi N. Dibagi 100 dibagi N, itu berarti nilai 100 dibagi datanya 6, kemudian dikalikan dengan sel ini, yang merupakan penjumlahan absolut tadi, kita angkat. Ternyata MRD-nya 17. Jadi untuk persamaan pangkat 2 dari sisi R kuadrat itu sudah lumayan bagus, meskipun kurang bagus. Dan kemudian untuk RMSE juga sudah kecil, bagus, tetapi untuk MRD masih jauh lebih besar dari 10, dan itu berarti model tidak sesuai atau tidak menggambarkan persamaan yang menghubungkan parameter bebas dengan tak bebas. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana Bu kalau derajat 4, kita blok saja di sini. Kita pindahkan ke sini daripada nanti kita menghitung ulang lagi. Di blok itu akan mempermudah. Bentar Ibu bersihkan ini yang tadi. Kita kasihkan di sini. Nah, kita ganti derajat 4. Sebelum memulai perhitungan, kita ingin tahu bagaimana persamaan matematis untuk derajat 4. Berarti ini kita tinggal blok, kemudian insert. Kita akan, insert, kita blok, kemudian insert, kita pilih scatter. Nah, kita cari yang derajat 4 persamaannya, dan kita lihat nilai R kuadratnya. Kita pilih polinomial derajat 4, kemudian display equation on chart, display R kuadrat, kita tutup. Nah, ini adalah persamaan derajat 4 yang kita peroleh, ya. Untuk itu kita bisa lihat nilai R kuadrat untuk persamaan ini juga sudah bagus, yaitu 0,9973 atau lebih mendekati 1. Dari nilai R saja ini kita bisa lihat bahwa untuk yang derajat 4 itu lebih sesuai daripada persamaan yang derajat 2. Nah, kita akan hitung RMSE dan MRD-nya. Kita cukup merubah nilai Y estimasi saja. Persamaannya kita ketikkan di sini adalah 0,0027 dikalikan dengan X pangkat 4. Kemudian kita kurangkan dengan 0,0785 dikalikan dengan X pangkat 3, kemudian ditambah dengan 0,5856 dikalikan dengan X pangkat 2, kemudian dikurangkan dengan 0,785
2624 dikalikan dengan X. Sebentar. Ya. Kemudian ditambah dengan 2,0198. Ya, ini langsung ini per titik udah terhitung, jadi Anda tidak perlu menghitung lagi, tinggal ini kita geser. Nah, ini kita langsung bisa memperoleh nilai RMSE untuk persamaan derajat 4 dan juga nilai MRD persamaan derajat 4. Ini kita bisa lihat baik dari sisi R kuadrat itu untuk persamaan derajat 4 lebih bagus karena lebih mendekati 1. Untuk nilai RMSE juga lebih bagus karena kita lihat yang derajat 2 tadi berapa RMSE-nya. Bentar, RMSE-nya yang derajat 2 tadi insya Allah masih 0,2, sedangkan yang derajat 4 sudah 0,1, jadi lebih kecil. Tadi yang RMSE-nya juga lebih kecil yang derajat 4, begitu juga dengan MRD, nilainya masih di kurang dari 10, berarti persamaan matematis masih bisa diterima dan agak tepat. Nah, ini salah satu kekurangan dari tahapan ini adalah kurangnya titik data. Di sini data percobaan mengambil hanya 6 titik. Jadi semakin banyak data percobaannya, maka nilai N-nya akan lebih besar dan itu akan menyebabkan nilai MRD juga akan mengecil, begitu juga untuk RMSE. Oleh karena itu, di setiap percobaan itu disarankan untuk memperbanyak titik percobaan itu agar kurva yang atau persamaan matematis yang menghubungkan parameter bebas dan tak bebasnya akan semakin bagus hasil uji validasinya. Nah, untuk yang berikutnya kita akan coba mengerjakan contoh soal yang lain. Kita buka PPT-nya. Nah, tadi soal yang tadi, yang pengaruh gula terhadap kesukaan konsumen, kita sudah peroleh seperti ini, persamaan derajat 2-nya, kemudian persamaan derajat 4-nya seperti ini, dari R kuadrat yang persamaan derajat 4 lebih bagus karena lebih mendekati 1. Kemudian kita lakukan perhitungan RMSE yang derajat 2, juga yang derajat 4, sudah kita lakukan di Excel tadi, dan ternyata yang derajat 4 lebih kecil daripada yang derajat 2, jadi lebih dipilih. Begitu juga untuk yang MRD, yang derajat 2 itu 17 lebih besar dari 10 atau model tidak sesuai. Sedangkan yang derajat 4 itu masih di bawah 10, yaitu model agak tepat meskipun bukan sangat tepat. Oleh karena itu yang kita terima adalah persamaan pangkat 4. Oleh karena itu kemarin Ibu sajikan dalam persamaan pangkat 4 untuk menghubungkan parameter bebas gula yang ditambahkan dengan parameter tak bebas skor kesukaan konsumen. Itu ya. Nah, untuk yang berikutnya kita akan coba mengerjakan satu lagi contoh soal, yaitu mengenai pertumbuhan mikrobia. Pertumbuhan mikrobia pada diambil percobaan setelah ditumbuhkan selama 10 menit, jumlah mikrobia itu akan meningkat dari 980 ke 1.700, setelah 30 menit menjadi 4.000, setelah 40 menit menjadi 6.200. Nah, dari ini Anda diminta menguji menggunakan persamaan eksponensial, kemudian derajat 2 dan derajat 3. Kemudian setelah Anda bertemu dengan persamaan matematis yang sesuai, Anda diminta menghitung jumlah mikrobia setelah 43 menit. Ya. Nah, oleh karena itu,
kita akan mencoba melakukan perhitungan. Jadi pertama kali kita masukkan data. Datanya kita masukkan seperti ini. Sudah. Nah, yang pertama diminta Anda membuat persamaan eksponensial. Kita blok, seperti tadi prosedurnya, insert, kemudian kita pilih scatter. Nah, ini adalah datanya, kemudian kita klik, kita pilih persamaan eksponensial. Bentar, ini kok lucu, titik datanya apa ini nggak sesuai ya dengan data yang ini. Coba eksponensial, display equation on chart. Sebentar. Sebentar. Jadi ini tolong di entry datanya 980, 4.000 sama 6.200. Sudah betul. Sebentar, Ibu stop share dulu yang PPT. Kita share lagi yang Excel. Nah, ini 10, 20, ini 40 apa 30 ya? Coba Ibu cek. Kok bentuk grafiknya kurang cantik. 10.30, maaf bukan 20. Yang ini 10.30, salah entry makanya. Nah, ini. Nah, ini adalah persamaan eksponensial yang diperoleh dari data tersebut. Nah, ini bisa kita lihat bahwa, bentar Ibu taruh di sini aja, biar enak nanti. Ya, ini persamaan yang diperoleh adalah 1021,5 E pangkat 0,0455 kali X. Nah, ini R kuadratnya sudah cukup bagus, yaitu 0,9976. Untuk itu kita coba ketik di sini, Y estimasinya kayak tadi prosedurnya sama dengan 1021,5 dikali E, jangan lupa nilai E berapa kemarin? 2,178. Nah, ini dipangkat dengan 0,0455 dikalikan dengan X. Kita tutup kurungnya, jadi ini kita hitung dulu, baru ini dipangkatkan ke sini, baru dikalikan. Untuk itu Anda harus benar-benar hati-hati dalam memberikan kurung ke suatu persamaan matematis. Kemudian ini di enter. Nah, ini kita drag kayak tadi. Nah, ini kemudian kita hitung RMSE kayak yang tadi juga, RMSE adalah sama dengan Y dikurangi dengan Y estimasi, kemudian kita kuadratkan. Dan kita tarik ke bawah, ini hasilnya, kemudian kita jumlahkan. Langsung aja ya, Anda sudah paham. Ya udah, lebih jelasnya Ibu ketik, jumlah. Ini sama dengan sum dari ini, data ini. Kemudian di akar sama dengan SQRT dari data sebelumnya. Kalau sudah, ini dibagi N. Ini N-nya kebetulan sedikit sekali, cuma 4. Nah, ini akhirnya menyebabkan kadang datanya sulit menjadi bagus. Nah, ini adalah
apa namanya, nilai RMSI-nya besar sekali. Coba Ibu cek persamaannya C4 min D4 kuadrat. Ya. Terus ini jumlah, terus ini akar, ini dibagi M. Besar sekali, Bu. Iya. Berarti ini jauh dari ideal. Kita hitung MRD. MRD-nya ini berarti sama dengan absolut dari Y min Y estimasi dibagi dengan Y. Jangan lupa kurungnya, dua-duanya kita kurung. Kemudian kita tarik ke bawah, lalu kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, dibagi dengan 100 per M. Karena ini jumlah datanya sedikit sekali, hanya 4, itu menyebabkan nanti nilai parameter uji validasinya menjadi kurang bagus. Ini masih 19, berarti model belum bisa diterima. Bentar, ini mungkin Ibu salah memasukkan persamaan Y estimasinya ya. Ibu cek dikali dengan 2,17 pangkat 0,0455 kali X. Sudah betul. X-nya B4. Sudah betul. Ibu cek dulu sebentar. Bagi 4. Ini MRMSSE-nya ada kekeliruan. Coba Ibu cek. Ya, sudah betul. Ya wes, sudah betul. Nah, kemudian kita akan coba persamaan pangkat 2. Nah, untuk itu ini tadi persamaan eksponensial. Kemudian kita coba persamaan yang derajat 2. Kita cari dulu persamaannya bagaimana kalau derajat 2. Kita pindah ke bawah. Ini derajat 2. Nah, kemudian kita blok seperti tadi. Insert, scatter. Ini kita klik, add trend line, polinomial derajat 2, display equation on chart, display R kuadrat. Kita tutup. Nah, ini adalah persamaan derajat 2 yang kita peroleh. Nah, kemudian kita ketik nilai Y estimasinya sama dengan 2,4667 dikalikan dengan X di pangkat 2, kemudian ditambah dengan 28,733 dikalikan dengan X, sebentar, kemudian ditambah dengan 1042. Kita enter. Nah, kemudian kita tarik nilai estimasinya. Sebentar, sangat salah. Jadi, ini kita tarik. Nah, ini adalah nilai
MR, dan ini dari MRD-nya kita bisa lihat derajat 2 sudah model diterima, sudah bagus 4,4. Ini tapi RMSI-nya masih besar. Kita lihat dengan R kuadratnya ini 0,997. Ini juga 0,99 ini. Dari R-nya sama-sama bagus, dari RMSI-nya sama-sama masih besar, tapi dari MRD-nya untuk yang derajat 2 sudah lumayan, yaitu 4,4. Nah, kita coba lagi derajat 3. Ini kita geser. Kita blok semuanya biar nanti menghitungnya tidak berkali-kali. Kemudian kita pindahkan ke berikutnya di sini. Di sini ya. Kita tulis ini derajat 3. Manakah yang paling tepat? Jadi Anda boleh coba-coba mana persamaan matematis yang paling tepat nanti yang menggambarkan parameter tak bebas Anda dengan parameter bebas Anda dengan parameter tak bebas. Dan itu bisa Anda lakukan pada aplikasinya nanti ketika Anda kuliah ke depan, ketika Anda melakukan penelitian di laboratorium dan banyak aplikasi lainnya. Ini kita insert, scatter, kita pilih. Nah ini geser dulu biar nggak nutupi ya. Oke, kemudian kita klik di sini. Pilih yang add trend line, order 3, jangan lupa. Kemudian display equation on chart, display R kuadrat, close. Hah? R-nya 1. Jadi ini lebih tepat daripada yang derajat 2 dan eksponensial. Kita coba sekarang hitung Y estimasi, RMSE, dan MRD. Langsung kita masuk ke sel yang ada Y estimasi. Di sini persamaannya kita rubah ke persamaan derajat 3 yang kita peroleh. 0,0517 dikalikan dengan X angka 3, kemudian dikurangi 0,6333 dikalikan dengan X angkat 2, kemudian ditambah dengan 73,167 dikalikan dengan X, kemudian ditambah 980. Enter. Untuk menghitung titik berikutnya cukup kita tarik. Nah, di sini Anda sudah melihat nilai daripada MRD-nya sangat bagus. Ya, begitu juga dengan RMSE. Berarti model yang diterima adalah model derajat 3. Persamaan matematis ini yang paling sesuai, yang menghubungkan parameter bebas waktu dengan parameter tak bebas jumlah mikrobia. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita tadi pertanyaannya bagaimana jumlah mikrobia pada waktu 43 detik. 43 detik apa menit tadi, Bu, lupa. Karena persamaan matematis yang terpilih adalah yang derajat 3, makanya yang kita pakai untuk menghitung pada waktu ke-43 berapa jumlah mikrobianya adalah yang persamaan derajat 3. Ini kita ketikkan 43, enter. Ini kok nggak ikut, Bu? Cukup kita tarik ke sini. Kok sama? Bentar ya. Berarti, kita tarik yang sini. Seharusnya, maaf ya Ibu. Ibu ini harusnya ini tadi dikasih ruang untuk menghitung Y estimasi untuk yang ini. Ya sudahlah, kita hitung ulang aja. Berarti kita ketikkan saja di sini 43. Kita hapus. Ini kita buat. Ini kita copy. Ini kita copy,
Kemudian kita taruh di sini, pastenya pilih paste formula. Nah, akhirnya Anda akan memperoleh persamaan dari jumlah mikrobia pada waktu ke-43 itu adalah 7.065,721. Jadi, inilah jawaban dari soal yang Ibu berikan tadi. Baiklah, kita lanjutkan ke PPT, kita lihat. Ya, ini kita langsung ke persamaan yang derajat 3 tadi. Ini, dan memang ini yang kita pilih dan kita pakai untuk menghitung berapa jumlah mikrobia setelah 43 detik. Saya kira cukup sekian kuliah kita kali ini mengenai uji validasi dan contoh-contoh soalnya. Silakan nanti Anda mengerjakan soal-soal yang telah Ibu berikan untuk lebih Anda lihai dan lancar mencari persamaan matematis dan melakukan uji validasi dengan metode grafis dan metode statistik. Saya kira cukup sekian kuliah kita kali ini. Sampai bertemu di lain waktu, tetap jaga kesehatan, tetap optimis, semoga pandemi ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.